Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa kok akhir-akhir ini gampang banget capek, terus kulit rasanya kusam, atau mungkin kerutan di wajah, kayaknya makin jelas gitu. Hmm, Nah, bisa jadi nih biang keladinya itu sesuatu yang kita hadapi hampir tiap hari. Stres. betul sekali. Stres ya. Ya, hari ini kita mau bongkar habis nih gimana stres, apalagi yang lama gitu ya, stres kronis. Itu nggak cuma bikin kepala pusing aja, tapi ternyata benar-benar bisa loh mengubah cara kerja otak kita, dan dampaknya itu langsung ke, ya itu tadi, penampilan kulit, daya tahan tubuh, pokoknya kesehatan kita secara keseluruhan. Kompleks ya berarti dampaknya. Kompleks banget. Nah, kita akan kupas tuntas bab 11 dari buku Dr. Daniel Amen, judulnya Solusi Stres. Sumber kita ini fokus banget ke solusi praktis. Jadi, misi kita bareng-bareng di sini tuh untuk memahami gimana sih stres kronis itu istilahnya ngutak-atik otak dan tubuh kita. Dan yang paling penting nih, apa aja langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk mengelolanya? Tujuannya, ya biar lebih awet muda, lebih sehat, lebih tangguhlah menghadapi hidup. Oke, siap ya? Mari kita mulai bedah. Siap, betul sekali. Dan penting banget nih untuk kita sadari bersama ya. Stres itu gimana ya? Bukan sekedar perasaan nggak enak atau lagi suntuk aja gitu. Bukan. Ini adalah respons fisiologis, respons fisik dan kimiawi yang kompleks di dalam tubuh kita. Oh, jadi ada reaksi kimiawinya ya? Ada banget. Nah, yang jadi masalah itu kalau stresnya ini nggak beres-beres, jadi kronis, berlangsung lama. Saat itu terjadi, otak kita tuh bisa mengalami perubahan fisik yang nyata. Serius ini. Wah, perubahan fisik gimana tuh? Misalnya nih, aliran darah ke otak itu bisa menyempit. Akibatnya apa? Ya fungsi otak menurun dan jadi lebih cepat tua otaknya. Terus lagi, area otak yang penting banget buat memori, namanya hipokampus, itu bisa rusak loh karena hormon stres kortisol yang tinggi terus-terusan. Hippocampus. Yang buat ingatan itu kan ya? Betul, efeknya ya langsung terasa ke seluruh tubuh. Sistem imun kita bisa melemah, terus proses penuaan kulit juga jadi lebih cepat. Nah, soal penuaan kulit ini pasti banyak yang tertarik nih. Oke, tapi sebelum ke sana, kita kan tahu ya ada respons lawan atau lari itu, fight or flight. Iya iya. Kalau ada tekanan mendadak, kan hormon kayak adrenalin, kortisol, langsung wah banjir gitu ya di badan, bikin kita siap siaga. Itu bagus kan kalau darurat? Iya, betul. Untuk situasi jangka pendek itu sangat berguna. Kayak dikejar anjing gitu misalnya. Haha, iya. Tapi gimana kalau pemicu stresnya itu nggak hilang-hilang? Tekanan kerjaan numpuk terus, masalah keluarga, cicilan. Wah, macam-macam lah. Nah, itu dia. Ini yang namanya stres kronis. Dan yang menarik loh, di buku ini juga disebut kejadian positif kayak misalnya menikah atau dapat promosi jabatan, itu juga bisa jadi sumber stres ternyata. Oh iya, nggak nyangka ya. Kirain senang-senang aja. Bisa jadi stres juga ternyata. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi ya, dampak spesifik stres kronis ini ke otak. Pertama, seperti tadi disinggung, aliran darah ke otak bisa menyempit. Bayangin aja kayak pipa air yang agak mampet gitu. Jadi nggak lancar ya alirannya. Betul, akibatnya ya fungsi otak secara keseluruhan menurun dan penuaan otak bisa dipercepat. Kedua, si hormon stres utama ini, kortisol, kalau kadarnya tinggi terus-menerus, itu terbukti secara ilmiah bisa merusak sel-sel di hipokampus. Si tombol save memory itu ya? Persis, ada studi loh, pada lansia dengan kortisol tinggi, itu hipokampusnya bisa menyusut sampai 14%. Astaga, 14%. Banyak banget itu. Banyak banget. Dan ini dampaknya nggak cuma buat orang tua ya, tapi mempengaruhi memori dan kemampuan berpikir kita di semua kelompok usia. Wah, ngeri juga ya kalau sampai menyusut gitu. Terus, selain hipokampus, ada bagian otak lain yang kena dampak juga. Ada. Kortisol yang berlebihan ini juga mengganggu fungsi amigdala. Amigdala ini kayak tombol panik emosi di otak kita. Oh, pantesan kalau stres jadi gampang marah atau sedih ya. Nah, itu dia. Jadi lebih reaktif emosinya. Terus, korteks prefrontal juga kena imbas. Ini bagian otak depan yang penting banget buat merencanakan, bikin keputusan, mikir jernih gitu. Pusat kendali kita lah ya. Betul. Kalau fungsinya terganggu karena stres, ya nggak heran kita jadi susah fokus, sulit bikin keputusan yang baik, kadang jadi impulsif. Jadi jelas ya kenapa stres kronis bisa bikin kita lebih emosional dan rasanya kok susah banget mikir jernih. Oke, paham. Jadi otaknya bener-bener diobrak-abrik sama stres kronis ini ya. Nah, sekarang efek dominonya ke tubuh gimana?
Tadi di awal kita singgung soal kulit dan kerutan nih. Ini pasti banyak yang penasaran. Gimana tuh hubungannya? Hubungannya erat banget. Buku ini bahkan punya istilah keren, kulit itu adalah otak di luar. Otak di luar, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, apa yang terjadi di otak kita karena stres itu bisa langsung terpancar di kulit. Pernah perhatiin nggak kalau lagi stres banget, kulit suka jadi lebih gampang berminyak atau malah muncul jerawat? Iya sih, sering tuh. Nah, itu karena otak kita ngirim sinyal ke kulit seolah-olah kulit lagi diserang. Akibatnya produksi minyaknya meningkat, sebaliknya fungsi lain kayak misalnya pertumbuhan rambut itu justru bisa menurun. Makanya stres kronis bisa bikin jerawatan sama rambut menipis. Wah, pantesan. Nah, ini nih, ada cerita menarik banget kan di buku soal Kolonel Bob. Oh ya, Kolonel Bob. Itu contoh kasus yang kuat banget ya. Iya, dia kan kena ruam kulit kronis parah gitu ya, di seluruh tubuhnya setelah istrinya meninggal. Udah diobatin macem-macem, nggak sembuh-sembuh. Betul. Sampai akhirnya, Dia coba hipnosis ya, buat ngatasin kesedihan dia yang mendalam itu. Dan ajaibnya, setelah kesedihannya beres, ruamnya hilang total. iya, hilang sama sekali. Ini bukti nyata betapa kuatnya koneksi antara emosi di otak kita, kesedihan dia itu, dengan kondisi fisik kulitnya. Bener-bener otak di luar kan jadinya. Bener-bener, kuat banget ya pikiran itu? Kuat banget. Nah, selain kulit, mari kita lihat sistem imun atau daya tahan tubuh kita. Kalau stresnya cuma sebentar, stres akut gitu, itu justru bisa meningkatkan kekebalan sementara. Tubuh kita siap siaga hadapi ancaman. Oh, malah bagus ya kalau sebentar. Bisa dibilang gitu untuk jangka pendek. Tapi kalau stresnya kronis, terus-terusan, yang terjadi malah sebaliknya. Sistem imun kita jadi lemah. Ada tinjauan besar loh dari hampir 300 studi ilmiah, itu semua mengkonfirmasi hal ini. Stres kronis bikin kita lebih gampang sakit, lebih rentan kena infeksi. Oh, jadi kalau stres melulu, badan jadi gampang dimasuki penyakit gitu ya? Ada lagi dampaknya ke imun? Ada lagi, kalau kita terpapar stres di usia dini, misalnya waktu kecil, itu bisa ninggalin bekas luka gitu di sistem imun kita, membuatnya jadi lebih lemah sepanjang hidup. Wah, permanen dong. Bisa berdampak jangka panjang. Ditambah lagi nih, kalau lagi stres kita kan cenderung abai sama kebiasaan sehat ya. Iya juga sih. Makan jadi ngaco. Makan semarangan, malas olahraga, kurang tidur. Nah, ini semua makin menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi efeknya double, stresnya langsung melemahkan imun, plus kebiasaan buruk akibat stres juga ikut memperparah. Lingkaran setan jadinya. Waduh, bener juga. Jadi makin parah ya. Oke, kulit udah, imun udah. Nah soal berat badan nih. Banyak banget nih yang ngerasa kalau stres malah jadi gampang lapar. Apalagi pengennya yang manis-manis atau berlemak. Itu ada penjelasan ilmiahnya nggak sih? Ada banget. Itu kerjaannya si kortisol lagi, hormon stres ini memang, dia meningkatkan nafsu makan. Terutama keinginan buat makanan tinggi gula dan lemak. Comfort food gitulah ya. Iya, bener banget. Pengennya ngemil terus. Nggak cuma itu, kortisol juga nyuruh tubuh buat nyimpen lemak. Dan sialnya nih, paling banyak disimpannya di area perut. Oh, di perut ya numpuknya. Iya, ada studi menarik di Georgetown University pakai tikus. Tikus yang dikasih stres kronis plus diet tinggi lemak dan gula, itu lemak perutnya nambah 50% lebih cepat dibanding tikus yang nggak stres tapi dietnya sama. Astaga, 50% lebih cepat, gila. Lemah perut ini kan bahaya banget ya katanya. Sangat berbahaya. Lemak perut berlebih itu bukan cuma soal penampilan, tapi terkait erat sama sindrom metabolik. Itu kumpulan kondisi bahaya. Tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol nggak normal. Nah, kalau udah kena sindrom metabolik, risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, stroke, dan penyakit serius lainnya itu naik drastis. Jadi, stres bisa secara nggak langsung bikin kita kena penyakit-penyakit berat ini lewat numpukin lemak perut. Ya ampun, serem banget ya efeknya. Oke, kulit, imun, berat badan udah. Ada lagi nih yang kena dampak stres kronis? Ada satu lagi yang penting, terutama buat pasangan yang lagi merencanakan kehamilan, kesuburan. Kesuburan juga kena. Iya, stres ternyata bisa mengganggu sistem reproduksi kita. Hormon stres itu bisa ngacak-ngacak keseimbangan hormon seks yang penting buat ovulasi pada wanita dan produksi sperma pada pria. Ada studi di India yang nunjukin kalau stres emosional itu bisa merusak kualitas sel sperma. Terus stres juga terbukti menurunkan tingkat keberhasilan program bayi tabung atau IVF. Wah, sampai ke situ ya efeknya.
Ada contoh kasusnya ndak di buku? Biar lebih kebayang. Ada kisah inspiratif seorang perawat. Dia udah 4 tahun nyoba hamil tapi gagal terus. Usut punya usut, ternyata dia merasa stres banget dan cemas setiap kali berhubungan intim. Karena ya tekanan untuk segera hamil itu. Oh, jadi stres karena pengen hamil malah bikin susah hamil ya? Bisa jadi begitu. Akhirnya dia nyoba hipnosis untuk relaksasi. Hasilnya, dalam 3 bulan setelah sesi hipnosis itu, dia berhasil hamil. Wah, luar biasa. Bener-bener kekuatan pikiran ya? Iya, ini lagi-lagi nunjukin betapa pikiran dan kondisi emosional kita bisa sangat mempengaruhi fungsi fisik tubuh, termasuk sistem reproduksi yang kelihatannya fisik banget. Oke. Jadi jelas banget nih ya kesimpulannya dari semua dampak negatif ini. Kesehatan otak kita, bikin kulit cepet tua, bikin kita gampang sakit, bikin gemuk terutama di perut, bahkan bisa ganggu kalau mau punya anak. Ini relevan banget buat kita semua, buat Anda yang dengerin, karena ini nyangkut penampilan, kesehatan fisik, kemampuan kita mikir, mood kita sehari-hari, sampai kualitas hidup kita secara keseluruhan. Penting banget ini. Oke. Aduh, setelah dengar semua dampak negatif tadi, mungkin ada yang langsung merasa, waduh, terus gimana dong? Masa kita pasrah aja sama stres? Nah, jangan khawatir, ini dia kabar baiknya. Bab 11 ini judulnya aja kan solusi stres. Jadi nggak cuma ngomongin masalah doang, tapi justru fokus utamanya adalah solusi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Betul. Buku ini nawarin 16 cara berbeda loh buat mengelola stres. Anggap aja ini kayak keterampilan yang bisa kita pelajarin dan kita latih. Kita nggak akan bahas semua 16-nya satu persatu ya. Bisa sampai besok pagi nanti. Haha, iya juga. Tapi kita akan pilih beberapa teknik kunci yang paling menarik dan paling praktis yang bisa langsung Anda coba terapkan. Dimana kalau kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ngendaliin pikiran kita sendiri kan? Kan katanya sumber stres sering dari pikiran ya? Ide bagus banget. Karena seringkali memang bukan kejadiannya yang bikin stres, tapi cara kita mikirin kejadian itu. Nah, salah satu teknik yang sangat kuat dan banyak didukung penelitian itu adalah meditasi atau doa. Meditasi atau doa ya? Iya, contohnya nih, ada jenis meditasi namanya Kirtan Kriya. Ini bagian dari yoga Kundalini. Penelitian nunjukin teknik ini bisa nenangin bagian otak yang terlalu aktif karena stres, sekaligus ningkatin fungsi di bagian otak yang kita pakai buat mikir jernih dan fokus. Prinsipnya mirip sama doa. Berdoa secara teratur itu terbukti secara ilmiah bisa bantu nurunin tekanan darah, kolesterol, bahkan bikin tidur lebih nyenyak loh. Wah, keren ya. Jadi bukan cuma bikin tenang sesaat, tapi beneran ada perubahan di otak ya? Betul, secara aktif bisa melatih ulang respons otak kita terhadap stres. Menarik. Selain meditasi atau doa, ada lagi cara ngelola pikiran. Tadi kan ada cerita Kolonel Bob sama perawat yang pakai hipnosis. Ada yang lebih simpel lagi mungkin buat dicoba sehari-hari? Ada banget. Yang sangat simpel tapi dampaknya luar biasa, latihan bersyukur atau gratitude practice. Latihan bersyukur. Gimana tuh caranya? Gampang banget. Ingat kisah Noel yang juga diceritain di buku ini? Scan otaknya nunjukin aktivitas yang meningkat di area lobus temporal dan cerebellum. Ini bagian penting buat mood dan pemrosesan informasi pas dia fokus mikirin hal-hal yang dia syukuri. Beda banget sama pas dia mikirin hal negatif. Terus caranya gimana? Caranya gampang banget. Setiap hari coba deh luangkan waktu sebentar aja. Bisa pagi atau malam sebelum tidur untuk nulis atau sekedar mikirin 5 hal yang Anda syukuri hari itu. Hal sekecil apapun gak masalah. Udara seger, makanan enak, senyum orang lain, apa aja. Cuma 5 hal aja? 5 aja cukup. Latihan sederhana ini terbukti secara konsisten bisa ningkatin kebahagiaan, optimisme, dan bikin kita lebih tahan banting sama stres. Wah, kedengarannya gampang banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kita seringnya malah fokus ke yang kurang atau yang salah ya? Nah, itu dia. Dan itu nyambung ke konsep lain yang penting banget. Ngenalin pikiran negatif otomatis atau ANS. ANT. Kayak semut gitu. Iya, Dr. Emen nyebutnya ANS. Karena pikiran-pikiran ini kayak semut pengganggu yang muncul tiba-tiba, sering nggak kita sadari, tapi bisa langsung memicu respons stres. Contohnya gimana tuh pikiran negatif otomatis? Misalnya pikiran, pasti gagal deh. Atau aku nggak mungkin bisa. Atau nyalahin diri sendiri terus. Nah, meskipun ini dibahas lebih detail di bab lain, penting banget buat kita mulai sadar kalau pikiran-pikiran ini muncul. Jadi langkah pertamanya sadar dulu ya? Betul. Sadari dulu. Oh, ini ANS lagi nih.
Langkah berikutnya baru belajar nantang pikiran itu. Emang bener ya aku pasti gagal? Terus ganti dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Ini fondasi penting banget buat ngelola stres dari akarnya. Oke, jadi ngelola pikiran itu kunci ya. Nah, sekarang kita beralih ke cara-cara buat nenangin tubuh secara fisik. Apa aja nih yang bisa kita lakuin? Yang paling dasar, fondasi banget, yang sering disepelekan tapi krusial. Tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur ya? Iya, kurang tidur itu bikin kita kayak nggak punya tameng buat ngadepin stres. Ibaratnya baterai HP kita nggak penuh, jadi gampang banget lobat kalau kena tekanan dikit aja. Bener banget. Kalau kurang tidur rasanya semua jadi lebih berat ya, mood juga jadi jelek. Betul, tidur itu waktu emas buat otak dan tubuh kita buat servis, memperbaiki diri, dan ngisi ulang energi. Jadi tolong banget prioritaskan tidur Anda. Siap. Selain tidur, apalagi? Olahraga mungkin? Tentu saja, bergerak, olahraga atau aktivitas fisik apapun yang Anda nikmati, itu salah satu pereda stres paling ampuh yang ada. Harus yang berat-berat gak? Nggak perlu. Jalan kaki, jogging santai, yoga, nari, sepedaan, apapun itu. Yang penting bergerak. Bergerak itu bantu bakar hormon stres kayak kortisol dan adrenalin, sekaligus ngelepasin endorfin. Endorfin itu yang bikin happy kan ya? Betul, kimia otak yang bikin kita merasa senang dan nyaman, mood booster alami lah. Nah, ada satu teknik yang kedengarannya unik nih di buku ini. Pemanasan tangan atau hand warming. Ini gimana maksudnya? Kok bisa menghangatkan tangan bantu redain stres? Aneh juga ya? Haha, iya kedengarannya agak aneh ya. Tapi ini sebenarnya contoh teknik biofeedback sederhana. Prinsipnya, kita pakai pikiran buat ngontrol respons fisik tubuh. Caranya, kita fokus ngebayangin tangan kita terasa hangat. Misalnya, bayangin aja lagi megang cangkir teh panas, atau deketin tangan ke api unggun imajiner. Terus efeknya apa? Dengan fokus ke sensasi hangat itu, kita bisa secara sadar ngaktifin sistem saraf parasimpatis. Ini tuh kayak rem alami tubuh kita. Lawannya si lawan atau lari tadi. Pas sistem parasimpatis ini aktif, detak jantung melambat, otot jadi rileks, tekanan darah bisa turun. Ada studi loh di Korea yang nunjukin teknik ini efektif nurunin tekanan darah pada penderita hipertensi. Jadi ini bukti lagi gimana kuatnya pikiran ngendaliin tubuh. Wah, keren banget. Cuma modal imajinasi bisa bikin rileks gitu ya. Mesti dicoba, Lih. Terus soal pernapasan, katanya ini juga penting banget ya. Penting banget, ini salah satu alat paling cepat dan efektif buat nenangin diri saat stres. Kenapa? Karena pas stres, kita cenderung napasnya pendek dan dangkal pakai dada. Iya, kayak ngos-ngosan gitu ya. Betul, itu bikin otak kekurangan oksigen dan malah makin memicu rasa panik atau cemas. Nah, kuncinya adalah belajar napas dalam-dalam pakai diafragma, atau sering disebut pernapasan perut. Pernapasan perut, gimana caranya? Gampang kok, coba deh letakkan satu tangan di dada, satu lagi di perut. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung, rasakan perut Anda mengembang, tangan di perut naik, sementara tangan di dada usahakan nggak banyak bergerak. Terus buang napas pelan-pelan lewat mulut, rasakan perutnya mengempis. Oke, tarik napas, perut kembung, buang napas, perut kempes. Iya, pas lagi ngerasa stres atau cemas, coba lakukan ini 10 kali. Bisa sambil dihitung, tarik napas hitungan 4, tahan sebentar hitungan 4, hembuskan pelan-pelan hitungan 6. Rasain bedanya deh, langsung lebih tenang biasanya. Sip, gampang dicoba kapan aja di mana aja nih. Ada lagi teknik relaksasi fisik lainnya yang seru. Jangan lupakan kekuatan tawa. Beneran deh, tertawa itu obat yang manjur banget buat stres. Haha, setuju. Ada studi loh nunjukin kalau nonton film komedi atau acara lucu itu bisa ningkatin aliran darah. Jadi pembuluh darah kita melebar, vasodilatasi, efeknya mirip kayak olahraga ringan. Wah, masa sih? Nonton komedi sama dengan olahraga ringan? Mirip efeknya ke pembuluh darah. Plus, tertawa itu ngelepasin endorfin, si hormon bahagia tadi, yang juga pereda nyeri alami tubuh. Sebaliknya, nonton film yang tegang atau berita buruk terus-terusan, itu justru bisa nyempitin pembuluh darah dan micu stres. Jadi, carilah kesempatan buat ketawa tiap hari. Nonton video lucu, ngobrol sama teman yang humoris, apa aja. Setuju banget. Tertawa memang bikin plong rasanya. Oke, jadi tadi udah bahas ngelola pikiran, terus nenangin tubuh secara fisik. Ada lagi nih aspek gaya hidup yang perlu diperhatikan buat ngatasin stres. Tentu ada beberapa hal penting terkait gaya hidup sehari-hari.
Pertama, belajar mendelegasikan tugas dan ini penting banget, berani bilang tidak. Nah, ini susah nih kadang-kadang. Nggak enakan. Iya, banyak yang gitu. Seringkali kita stres karena ngerasa harus ngerjain semuanya sendiri atau nggak bisa nolak permintaan orang lain. Padahal penting banget buat pakai otak pinter kita, si cortex prefrontal tadi, buat ngevaluasi dulu. Aku punya waktu nggak ya? Ini prioritas nggak? Sebelum langsung bilang iya. Belajar bilang tidak dengan sopan itu bukan berarti egois loh, tapi itu bentuk self-care. Biar energi kita nggak habis buat hal yang nggak penting atau di luar kapasitas kita. Benar banget. Terutama buat yang perfeksionis atau people pleaser ya. Ini tantangan. Selain itu apa lagi? Mencari dukungan sosial itu krusial banget. Jangan mendem beban sendirian. Ngobrol, curhat sama teman, keluarga, pasangan. Atau kalau perlu, jangan ragu cari bantuan profesional kayak psikolog atau konselor. Jadi sharing itu penting ya? Penting banget, manusia itu kan makhluk sosial. Kita butuh koneksi dan dukungan dari orang lain. Terus yang juga penting, hindari pelarian yang nggak sehat. Kayak minum alkohol, merokok, atau pakai obat-obatan terlarang buat ngilangin stres. Itu cuman sementara ya efeknya? Iya, mungkin terasa menenangin sesaat, tapi dalam jangka panjang justru memperburuk stres dan jelas merusak kesehatan otak sama tubuh kita. Cari cara coping yang sehat. Oke. Dan tentu saja olahraga yang tadi udah disebut ya. Sama satu lagi, buku ini juga nyebut soal suplemen kan ya. Tapi kayaknya ini perlu hati-hati. Betul sekali, perlu hati-hati. Buku ini memang nyebutin beberapa suplemen yang berpotensi ngebantu nenangin sistem saraf, kayak vitamin B kompleks, terus L-theanine yang ada di teh hijau itu, GABA, St. John's wort, 5-HTP, magnesium, sama akar valerian. Banyak juga ya? Lumayan, tapi ini sifatnya cuma pendukung aja ya, bukan solusi utama. Dan yang paling penting, selalu konsultasi dulu sama dokter sebelum nyoba suplemen apapun. Kenapa tuh harus konsul dulu? Karena bisa jadi ada interaksi sama kondisi kesehatan Anda yang lain atau sama obat lain yang lagi Anda minum. Jangan sampai niatnya baik malah jadi bahaya. Jadi jangan asal coba-coba suplemen ya. Siap, dicatat. Penting banget itu. Jadi, dari semua solusi yang udah kita bahas tadi, intinya apa dong? Apa takeaway-nya? Kunci utamanya ada dua menurut saya. Yang pertama konsistensi, yang kedua pilih yang cocok. Ngelola stres itu bukan sulap yang sekali dicoba langsung beres. Ini proses berkelanjutan, harus jadi bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi harus rutin ya? Harus rutin, dan nggak harus melakukan semua 16 cara itu kok. Pilih aja beberapa teknik yang paling klik buat Anda, yang paling cocok sama kepribadian dan rutinitas Anda. Misalnya, kalau suka tenang, ya meditasi. Kalau suka gerak, ya olahraga. Kalau suka nulis, ya jurnal syukur. Jadi disesuaikan sama diri sendiri ya? Betul, pilih yang Anda nikmati biar lebih gampang konsistennya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana berbagai pendekatan ini dari ngubah cara pikir, nenangin respons fisik tubuh, sampai ngatur gaya hidup, itu semuanya saling dukung. Mereka kerja bareng buat ngejaga kesehatan otak dan tubuh kita secara menyeluruh. Kita jadi bisa secara aktif memperbaiki dampak negatif stres yang tadi udah kita bahas panjang lebar. Oke. Jadi kesimpulannya kita sudah kupas tuntas ya, gimana stres kronis itu bisa merusak dari dalam, mulai dari otak sampai ke kulit, daya tahan tubuh, bahkan berat badan. Ngeri juga ya dampaknya. Iya, cukup serius dampaknya. Tapi, yang paling penting, kita juga lihat kalau kita tuh nggak berdaya sama sekali. Ada banyak banget senjata atau alat yang bisa kita pakai buat ngelawan balik si stres ini. Mulai dari kekuatan ngelola pikiran kita sendiri, teknik simpel kayak napas perut, atau sekedar nulis hal yang disyukuri, pentingnya tidur cukup, dan jangan lupa, ketawa. Haha, ya, jangan lupa ketawa. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda semua yang mendengarkan? Artinya, Anda punya kendali yang lebih besar atas kesehatan dan bahkan penampilan Anda, lebih dari yang mungkin Anda sadari sebelumnya. Kita bisa kok ngatur respons kita terhadap stres. Betul, dan ada satu lapisan makna lagi nih yang menarik buat direnungkan. Ini sebenarnya disinggung di bab lain buku ini, tapi relevan banget sama topik kita. Ngelola stres kita itu manfaatnya ternyata bukan cuma buat diri sendiri loh. Oh iya? Maksudnya gimana? Pernah dengar konsep kalau kondisi kita, mood kita, kesehatan kita itu bisa nular ke orang sekitar? Kayaknya pernah dengar sih. Nah,
Ada studi menarik nih. Contohnya soal pria yang diobati buat disfungsi ereksi. Pakai obat gitu kan. Ternyata pasangan wanita mereka juga ngelaporin ada peningkatan fungsi seksual. Padahal mereka nggak minum obatnya sama sekali. Wah, serius? Kok bisa gitu? Ini nunjukin betapa terhubungnya kondisi fisik dan mental kita sama orang-orang terdekat kita. Jadi, saat kita merawat diri kita, termasuk ngelola stres dengan baik, itu secara nggak langsung jadi cara kita merawat hubungan kita juga, sama pasangan, keluarga, teman. Oh, jadi kesehatan dan ketenangan kita bisa nular positif ke lingkungan ya? Bisa banget. Ketenangan kita bisa bikin orang di sekitar kita juga lebih tenang. Jadi, merawat diri, ngelola stres, itu bukan tindakan egois sama sekali. Justru bisa jadi hadiah buat orang-orang yang kita sayangi. Wah, itu sudut pandang yang bagus banget. Jadi motivasi tambahan ya buat ngelola stres. Nah, sebagai penutup nih, kami ingin ninggalin satu pemikiran buat direnungkan oleh Anda semua di rumah. Mengingat hubungan erat antara pikiran dan tubuh yang udah kita obrolin panjang lebar tadi, coba deh pikirkan. Satu perubahan kecil saja dalam cara Anda biasanya merespons situasi stres sehari-hari, perubahan apa sih yang kira-kira bisa mulai Anda terapkan minggu ini? Nggak perlu yang muluk-muluk atau drastis. Cukup satu langkah kecil aja yang rasanya paling mungkin Anda lakukan, tapi berpotensi ngasih dampak besar buat kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Apa ya kira-kira langkah kecil itu buat Anda? Pertanyaan yang bagus untuk refleksi diri. Iya, coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa langsung dipraktekkan ya. Minimal satu langkah kecil tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kajian berikutnya.